Shalom, perkenalkan nama saya Sri Lestari Date. Di sini saya akan menceritakan cerita rakyat yang berasal dari Melayu Riau yang ditulis oleh Sri Bakti yang berjudul Kisah Burung Udang dan Ikan Toman. Persahabatan burung udang dengan ikan toman. Pada zaman dahulu, di daerah Melayu Riau, terdapatlah sebuah sungai yang bernama Sungai Silam. Konon menurut masyarakat setempat, Sungai Silam merupakan daerah terlarang bagi masyarakat untuk menangkap ikan pada waktu tertentu. Ikan-ikan yang hidup di sungai ini hanya boleh diambil masyarakat secara bersama-sama jika sudah disepakati oleh mamak, yaitu para penghulu adat dan orang-orang tua pada masyarakat. Tradisi memanen ikan ini disebut Ma'uwo. Ma'uwo merupakan salah satu tradisi unik yang digelar masyarakat Melayu di Riau. Awalnya, para pemuka masyarakat menetapkan larangan menangkap ikan di sungai atau di danau kepada masyarakat setempat. Di Sungai Silam itu terdapat sebuah lubuk. Di lubuk ini tinggallah seekor ikan toman besar. Ikan toman tersebut sangat ditakuti oleh ikan-ikan dari jenis lain karena suka memakan ikan dari jenis lain yang berada di sekitarnya. Jauh dari lubuk tempat ikan toman terdapatlah rongga tebing. Di rongga tebing itu bersarang sepasang burung udang. Makanan burung ini sama seperti ikan toman, yaitu ikan-ikan kecil yang berada di Sungai Silam. Secara kebetulan ikan toman dan burung udang mencari ikan secara bersama-sama di Sungai Silam. Ikan toman mengintai ikan dari arah hilir, sedangkan burung udang mengintai dari arah hulu. Sungguh di luar kebiasaan, ikan-ikan yang biasanya sulit mereka tangkap justru datang berbondong-bondong mendatangi ikan toman dan burung udang. Ikan toman yang sejak tadi mengintai mangsanya dari hilir merasa bagikan mendapat durian runtuh karena banyaknya ikan yang berlarian ke arahnya dengan mudah dapat ditangkapnya. Ikan-ikan yang tidak dapat ditangkapnya akan berenang ke arah hulu dan di sana telah menunggu burung udang. Dengan kecepatan tinggi, burung udang menyambar ikan patau yang besar dan membawa hasil buruannya ini ke sarangnya untuk dimakan bersama dengan pasangannya, burung udang betina. Kejadiannya yang tidak biasa ini tentu saja menimbulkan keheranan bagi ikan toman dan burung udang. Melihat kejadian itu, lama-kelamaan ikan toman dan burung udang mulai berpikir, "Oh, rupanya ikan-ikan ini datang ke arahku karena menghindari burung udang yang telah menantinya di hulu," pikir ikan toman. "Ya, aku tahu sekarang, ikan-ikan ini berenang ke arahku karena menghindari ikan toman yang berjaga di hilir," guman si burung udang. Setelah itu ikan toman dan burung udang mengetahui sebab ikan-ikan berdatangan ke arah mereka. Sejak itu, ikan toman dan burung udang selalu mencari ikan secara bersama, satu di hilir, satu di hulu, atau sebaliknya. Jika ikan toman mengambil tempat di tepi kiri sungai, burung udang berada di tepi kanan sungai. Demikianlah mereka melakukannya terus-menerus dengan berpindah-pindah tempat sehingga dengan mudah mereka memperoleh ikan buruannya. Pertemuan yang terus-menerus antara ikan toman dan burung udang semakin menambah erat hubungan mereka. Lama-kelamaan hubungan mereka meningkat menjadi persahabatan yang akan silam meluap. Pada suatu hari, malang tidak dapat ditolak, mujur tidak dapat diraih, tiba-tiba air Sungai Silam meluap. Banjir akibat luapan yang terjadi di Sungai Silam ini memang bersifat musiman. Banjir tersebut biasanya berlangsung selama berhari-hari atau berminggu-minggu tanpa berhenti. Luapan air Sungai Silam yang datang tiba-tiba tidak diketahui oleh burung udang betina. Akibatnya, burung udang betina basah kuyup dan telurnya terendam air. Dengan tertatih-tatih, burung udang betina merangkak keluar dari sarangnya sambil melawan arus air yang semakin lama semakin memenuhi sarangnya. Burung udang betina akhirnya bisa keluar dari sarangnya, tetapi ia tidak dapat menyelamatkan telurnya. Rasa cemas dan sedih tergambar di wajahnya karena harus meninggalkan telur-telur yang dieraminya selama ini. Burung udang betina sakit. Banjir yang terjadi di Sungai Silam berlangsung selama berhari-hari tanpa berhenti. Sementara sarangnya kemasukan air, sepasang burung udang ini membuat sarang di tepi Sungai Silam di antara rumpun bambu. Semenjak tinggal di tepi sungai itu, keadaan burung udang betina semakin lemah. Ia merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan telur-telurnya. Karena terbawa perasaan sedih yang berkepanjangan, burung udang betina akhirnya jatuh sakit. Melihat keadaan burung udang betina seperti itu, burung udang jantan sangat khawatir. Burung itu kemudian mencari bomo yang bisa mengobati burung betina.
Bomo adalah istilah yang dipergunakan masyarakat Melayu zaman dahulu untuk menyebut orang yang bisa mengobati segala penyakit. Menurut para Bomo, konon menurut kabar yang tersiar di lingkungan kehidupan para burung di sekitar Sungai Silam, tinggallah seekor burung yang pandai mengobati segala macam penyakit. Burung tersebut bernama burung bubut. Berita kemahiran burung bubut dalam hal pengobatan terdengar juga oleh burung udang. Ia kemudian mendatangi kediaman burung bubut. Setelah bertemu dengan burung bubut, burung udang pun kalau begitu, marilah kita segera pergi melihat kondisi burung udang betina, kata burung bubut kepada burung udang jantan. Kedua burung tersebut terbang menuju sarang burung udang. Sesampainya di sarang burung udang, burung bubut secepatnya memeriksa penyakit si burung udang betina. Beberapa lama kemudian, berkatalah burung bubut kepada burung udang jantan, "Saudaraku, satu-satunya obat yang mujarab yang dapat menyembuhkan penyakit burung udang betina adalah telur ayam." Ikan toman mendapatkan telur ayam. Saat tengah hari, terlihatlah si nenek pemilik ayam pergi ke sungai dengan membawa perian, yaitu tempat air yang terbuat dari bambu. Kebetulan si nenek mengambil airnya di tepi lubuk tempat tinggal ikan toman. Di tempat itu, ikan toman sudah bersiap menunggu kedatangan si nenek. Ketika si nenek memasukkan periannya ke dalam air, ikan toman buru-buru masuk ke perian tersebut. Setelah periannya penuh, si nenek kemudian pulang. Orang tua ini tidak sadar bahwa dalam periannya bersembunyi seekor ikan toman. Akhirnya sampailah nenek itu di kandang ayamnya. Ia kemudian menyandarkan periannya dekat dengan sangkang yang berisi beberapa butir telur seperti biasanya. Sehabis mengambil air dari sungai, si nenek tidak langsung menuang air ke dalam kula, tetapi ia akan beristirahat sejenak untuk minum. Pada saat si nenek meninggalkan periannya inilah ikan toman bereaksi. Ikan toman melompat masuk ke sangkang yang kebetulan induk ayamnya sedang tidak ada. Dengan hati-hati ikan toman kemudian mengambil sebutir telur ayam dengan cara menggulung telur itu. Pada saat yang tepat, ikan toman pun kembali melompat ke dalam perian dan diam menunggu kedatangan si nenek. Selang beberapa saat, datanglah si nenek ke kandang ayam untuk menuangkan air dari perian ke dalam kula. Ketika si nenek menuangkan air dari perian, ikan toman sengaja membengkokkan badannya supaya tidak jatuh atau tercurah bersama air. Setelah menuangkan air ke kula, si nenek kembali ke sungai untuk mengisi periannya dengan air. Seperti biasanya, setelah sampai di tepi sungai, si nenek segera mengisi periannya dengan air. Nah, pada saat si nenek mencendongkan air dari sungai inilah ikan toman itu segera bergegas keluar dan berenang ke lubuknya. Ikan toman kemudian mengeluarkan telur ayam yang sejak tadi dikulumnya dan disimpannya dalam lumpur. Saat ikan toman beristirahat, datanglah burung udang memanggilnya. Saat burung udang memanggilnya ikan toman langsung bangun dan memberitahukan kepada burung udang bahwa ia sudah mendapatkan telur ayam. Mendengar hal itu, burung udang sangat senang. Berangkatlah kedua sahabat itu menuju rumah burung udang. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka di rumah burung udang. Di sana terlihat burung udang betina sedang terbaring sakit. Telur ayam itu kemudian diletakkan di dekat sarang burung udang. Untuk sementara, sepasang burung ini membuat sarang di tepi sungai di antara rumpun bambu karena sarangnya yang terletak di rongga tebing kebanjiran. Melihat telur ayam itu, burung udang sangat lega dan tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada ikan toman yang baik hati karena terharu atas kebaikan sahabatnya itu. Burung bubut mengobati burung udang betina. Burung udang bersyukur kepada Tuhan karena berkat bantuan ikan toman, ia akhirnya mendapatkan telur ayam. Telur ayam sebagai syarat untuk mengobati penyakit burung udang betina. Sebaiknya aku secepatnya mengabari burung bubut, gumau burung udang
jantan. Setelah beberapa saat, datanglah burung bubut. Burung bubut kemudian mengambil telur ayam dan membaca mantra. Burung bubut kemudian memecahkan telur itu dan memisahkan menjadi dua bagian. Bagian telur yang berwarna putih ia lumurkan ke tubuh burung udang yang sedang sakit, sedangkan bagian kuning dari telur itu diserahkan kepada si sakit agar dimakannya. Sungguh mujarab. Setelah pengobatan itu selesai, kesehatan burung udang betina berangsur pulih. Tidak terkira senangnya hati si burung udang jantan karena melihat burung udang betina telah sehat kembali. Burung udang bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan ia pun mengucapkan terima kasih kepada burung bubut yang telah mengobati burung udang betina. Mauwo membawa bencana. Beberapa hari belakangan ini, udara di sekitar Sungai Silam sangat panas. Matahari bersinar demikian teriknya. Akibatnya air Sungai Silam menyusut. Sungai menjadi dangkal. Semua makhluk yang hidup di sungai itu menjadi cemas. Biasanya keadaan seperti itu dimanfaatkan oleh orang-orang kampung untuk mencari ikan di sungai itu. Benar juga, menjelang sore hari berbondong-bondong orang datang ke Sungai Silam. Besar kecil, tua muda, laki perempuan menyemut. Mereka menyerbu masuk sungai lengkap dengan alat-alat penangkap ikan seperti tangkuk, ciduk, jala, pukat, jaring, luka, dan belat. Mereka mondar-mandir, simpang siur, riuh, rendah, dan sorak-sorai menangkap ikan. Kejadian yang menggemparkan pada sore itu membuat panik burung udang dan ikan toman. Alangkah kagetnya mereka ketika melihat Sungai Silam tiba-tiba dipenuhi orang yang menyemut. Hari semakin sore, orang pun semakin banyak yang turun ke sungai untuk menangkap ikan. Air sungai berubah warnanya menjadi semakin keruh dan kental. Orang-orang mulai menebarkan tuba. Akibatnya ikan-ikan besar mulai mabuk, sedangkan ikan-ikan kecil banyak yang mati dan terapung. Ikan toman tidak ingin mengalami nasib seperti ikan-ikan lain di sungai itu. Ia lalu berenang menghindar dari tempat itu menuju ke arah hilir dan bersembunyi di sebuah batang yang tenggelam di sungai itu. Di sana ikan toman berendam dalam lumpur. Menjelang senja berulah acara Mauwo itu usai, orang-orang kampung pulang membawa ikan perolehan masing-masing. Suasana di Sungai Silam kembali sepi. Burung udang pun kembali ke sarangnya. Tiba-tiba burung udang teringat nasib sahabatnya si ikan toman. Tanpa berpikir panjang, ia terbang mencari sahabatnya itu. Di sepanjang sungai, ia memanggil ikan toman. Mendengar saran burung udang itu, ikan toman tidak membantah. Ia lalu berenang ke arah hulu diiringi burung udang yang terbang di udara. Tidak beberapa lama, sampailah mereka di depan sarang burung udang. Sesaat sebelum tidur, kedua sahabat ini saling bercerita tentang peristiwa yang mereka alami, khususnya kisah penyelamatan diri ikan toman dari ratusan orang yang turun ke sungai. Hari tengah malam, burung udang menyilakan sahabatnya itu untuk beristirahat. Jika memerlukan sesuatu, jangan segan-segan memanggil kami, kata burung udang. Pagi-pagi sekali, sepasang burung udang itu datang menjenguk ikan toman. Akan tetapi, alangkah terkejutnya mereka karena ikan toman sakit parah. Mereka pun menanyakan keadaan ikan toman. Sahabatku, apa yang terjadi denganmu? Sepertinya tubuhmu lemah, tanya burung udang. Dengan napas terega-ega, ikan toman kemudian bercerita kepada burung udang bahwa semalam ia bermimpi bertemu dengan neneknya, dan dalam mimpi itu neneknya berpesan bahwa si ikan toman harus cepat-cepat berobat, dan dalam mimpi itu neneknya juga berpesan bahwa ia harus meminum air limau dan memakan hati buaya. Setelah mendengar itu, ikan toman bercerita, burung udang ini terharu dan segera mencari buaya untuk diambil hatinya. Setelah burung udang mendapatkan hati buaya, burung udang segera membawanya untuk ikan toman.
Sesampainya burung udang di rumah ikan toman, ia langsung memberikan hati buaya yang telah didapatkan kepada ikan toman. Ikan toman pun memakan hati buaya itu. Tidak lama setelah ikan toman menelan hati buaya, tampaklah kemanjuran obat ini. Ikan toman sehat kembali. Ikan toman sangat bersyukur lalu berkata, "Terima kasih sahabat, karena engkau lah aku bisa sehat kembali." Dari pengalaman hidup ikan toman dan burung udang, kita dapat belajar tentang pentingnya persahabatan yang penuh kesetiaan dan kekompakan. Segala pekerjaan apapun akan terasa ringan jika dikerjakan bersama-sama. Banyak kesulitan hidup yang tidak bisa dipecahkan sendiri, tetapi dapat diselesaikan dengan baik setelah mendapat bantuan dari sahabat. Oleh karena itu, kita perlu memperbanyak sahabat serta suka menolong orang lain. Terima kasih.